105 FM, Your Lifestyle, ya rekan Afam. Kembali lagi Fatih menyapa ruang dengar Anda rekan Afam. Dan di sini seperti biasa rekan Afam, di edisi 8 Mei 2024 kita berada di talk show bersama dosen Unsada Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah rekan Afam telah berhadir di studio kita narasumber kita. Langsung aja Fatih sapa dulu rekan Afam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, hujan-hujan gini sehat. Alhamdulillah, alamin. Walaupun hujan ditempuh ya Bu ya. Ini demi rekan Afam ini untuk mengisi acara di malam hari ini rekan Afam ya. Dan di sini sebelum kita ke ini Bu, ke pembahasan ya, kita mau nanya-nanya dulu ya. Boleh dong perkenalan dulu gitu ya. Baik. Oke, di kepada Ibu, disilahkan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Sri Lestari SHMEI. Alhamdulillah sekarang menjadi dosen di bidang kewirausahaan dan akuntansi di program studi manajemen bisnis syariah UIN Syahada Padang Sidimpuan. Alhamdulillah pada hari ini masih dikasih kesempatan untuk mengisi acara talkshow bersama dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Alhamdulillah ini mungkin kesekian kalinya ya dari 2000 berapa gitu kita hadir bersama Raw FM untuk memberikan atau sharing ilmu lah yang biasa kita bagikan di kampus. Kita bagikan di Raw FM. Iya, jadi itu dia rekan Afam ya, sedikit perkenalan dari narasumber kita di malam hari ini ya dengan Ibu Sri rekan Afam ya. Dan di sini rekan Afam seperti yang udah di spill sedikit, Ibu ini salah satu dosen kewirausahaan di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan di sini kita akan membahas tentang apa Bu malam hari ini? Malam ini kita membahas tentang manfaat belajar dan praktik kewirausahaan. Oke deh, rekan Afam. Jadi di malam hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan ya, belajar kewirausahaan dan manfaat dari praktiknya sendiri, rekan Afam. Jadi di sini langsung aja ya Bu ya. Sebenarnya kewirausahaan itu apa sih Bu? Baik, sebenarnya begini. Kalau kita lihat dari yang tradisional, pemikiran tradisional itu kewirausahaan itu dianggap sebagai skill bawaan dari seseorang yang mungkin dia akan bisa melakukannya dengan pengalaman atau misalnya dari keturunan dari keluarga seperti itu. Akan tetapi sekarang sudah beralih bahwasanya kewirausahaan itu dijadikan sebuah mata kuliah bahkan mata pelajaran seperti di SLTA, di MAN itu sudah belajar mata pelajaran kewirausahaan. Begitu juga di perguruan tinggi. Jadi mindset tradisional ini sudah diubah, di mana tadinya itu dia menganggap adalah skill seseorang yang memang bawa lahir, tapi sekarang kewirausahaan ini adalah sesuatu yang bisa dikaji, dipelajari, kemudian bisa menjadi sebuah teori yang bisa dipraktekkan oleh setiap orang seperti itu. Oke deh, jadi itu dia rekan Afam ya, pandangan atau sejarah dari kewirausahaan dan pengertiannya juga ya Bu ya. Sekarang dulu misalnya masih dianggap sebagai keterampilan gitu ya Bu ya. Tapi sekarang lebih ke ini ya, udah dibuat jadi suatu mata pelajaran. Iya, mata kuliah atau mata pelajaran seperti itu. Oke deh, itu dari segi pengertiannya rekan Afam. Kemudian kita tanya dulu kembali kepada narasumber kita Ibu Sri, apa sih manfaat dari belajar kewirausahaan ini Bu? Baik, kalau kita lihat dari sejarahnya lagi lah manfaat kewirausahaan ini. Jadi ada seorang bernama Richard Cantillon. Jadi dia di dalam esai kutipannya yaitu Essai sur la nature de commerce and general, itu dikutip di situs Library of Economic and Liberty. Itu sekitar abad ke-17, beliau adalah seorang ekonom. Itu berpendapat bahwa kewirausahaan itu merujuk pada sebuah aktivitas perilaku ekonomi yang melakukan kegiatan organisasi dan memberanikan menanggung risiko. Yang dimaksud di sini menanggung risiko dari usaha tersebut dengan mendapatkan imbalan berupa keuntungan. Begini sederhananya,
kewirausahaan itu berarti seseorang beranikan diri mengambil resiko bisnis, yaitu berupa kerugian, selain kalau misalnya berhasil mendapatkan keuntungan. Jadi di sini ya beliau berpendapat bahwasanya skill kewirausahaan ini adalah bagaimana seseorang bisa memberikan trik, bisa memberikan pengalamannya dan belajar secara langsung, terutama dari praktek itu, tapi dengan syarat dia bisa atau berani mengambil sebuah resiko. Kalau kita lihat di kewirausahaan, ya pastinya adalah rugi seperti itu. Jadi kewirausahaan ini tidak hanya bisa dipelajari, tetapi juga dari pengalaman yang ada itu bisa menjadi catatan khusus bagi si pelaku kewirausahaan sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya. Tadi Ibu udah nyinggung nih tentang bagaimana keberanian untuk menanggung resiko gitu ya kan Bu ya. Jadi bagaimana cara Ibu menanamkan ya supaya mahasiswa, terutama mahasiswa yang kuliah di UINSADA Kota Parangtrisimpuan, agar jiwa kewirausahaannya ini tertantang gitu. Kan karena sebagian orang pasti takut rugi gitu. Padahal kalau seorang wirausaha harus berani mengambil resiko gitu. Jadi bagaimana sih tips yang Ibu berikan untuk adik-adik mahasiswa ataupun calon mahasiswa nantinya yang akan kuliah di UINSADA? Baik, jadi seperti ini, saya ini nggak tahu sih ini pendapat dari siapa seperti itu, tapi ini yang saya jalankan. Jadi lakukan apa yang kamu sukai, begitu ya. Kemudian setelah kamu sukai, cintai, baru laksanakan, pelajari, dan kemudian lakukan secara kontinu seperti itu. Jadi kewirausahaan ini kan sangat luas sekali seperti itu. Jadi saya selalu menyarankan, jika seseorang memilih kewirausahaan, apa sih yang mau dia buat, di bidang apa seperti itu, ya lakukan saja apa yang kita sukai seperti itu. Karena dengan menyukai sesuatu hal, kita itu tidak begitu merasa terbebani ketika melakukannya seperti itu. Kemudian sesuatu yang kita sukai itu, mau tidak mau informasi, kekurangannya, kelebihannya itu akan kita lebih ketahui lah dibandingkan sesuatu yang terpaksa kita lakukan seperti itu. Sehingga kami kalau misalnya sedang belajar kewirausahaan, kan ada nanti sisi praktek seperti itu. Jadi saya akan menggabungkan orang-orang yang memang suka dengan satu bidang seperti itu, paling tidak satu bidang yang mendekati. Jadi itu dijadikan satu kelompok untuk praktek seperti itu. Dan misal ya, kalau kita lihat resiko kayak tadi ya, jualan es di hujan pun tetap laku ya. Iya benar. Ya. Bahkan ada ini ya Bu ya, beredar kalau lebih baik minum es itu ketika dingin harinya. Gitu ya. Biar suhunya agak mendekati seperti itu, sesuai gitu ya. Lebih gak sakit gitu daripada minum es panas-panas katanya. Stabil gitu ya, mendekati. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat nanti rezeki ya itu nanti pandangannya kepada keimanan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihatlah, kita memilih jurusan, memilih kehidupan, sama juga dengan jodoh. Nah, mana sih lebih enak ketika kita yang kita sukai daripada yang nggak kita sukai? Pasti lebih nyaman menjalaninya, lebih mudah menjalaninya dengan sesuatu yang kita sukai. Misal nih, kayak saya itu lebih suka mengelola makanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau disuruh saya menjahit, nah itu akan jadi beban pikiran. Belum saya jahit udah jadi beban pikiran gitu. Jadi kalau disuruh masak gitu ya, baru bisa, ini bahan, cobalah kamu kelola ini menjadi sebuah produk gitu ya. Masih belum di depan mata saya bahannya, itu sudah bisa saya bayangkan saya mau buat apa begitu. Tapi kalau menjahit, memasukkan benangnya seperti apa, kemudian nanti ini kalau dijahit gimana, itu
sudah menjadi sangat beban buat saya seperti itu. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu hal yang mudah. Dan itu merupakan dia bisa memberikan kreativitas. Misalnya si A cuma bisa jahit model seperti ini, seperti itu kan. Sementara dia udah bisa dengan satu bahan itu dengan berbagai model dan berbagai inovasi seperti itu. Jadi itulah sebenarnya yang harus dilakukan di dalam kewirausahaan. Lakukanlah apa yang kita sukai seperti itu. Oke, jadi sebuah produk itu adalah merupakan salah satu hasil dari kewirausahaan gitu ya Bu ya. Iya. Dan lakukanlah hal yang kamu sukai untuk mendapatkan keuntungan lebih tentunya ya Bu. Iya. Karena kalau kita suka pasti kita cari tahu ya kan. Iya. Kayak misalnya nih ada yang naksir cewek pasti dicari tahu ya. Oh. Namanya siapa, zodiaknya apa, nomor WA-nya ya dicari tahu ya. Pendekatan Iya, ya. Mana yang lebih sesuai gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau berwirausaha ya udah cari wirausaha yang memang kita gemari gitu ya Bu Iya, ya. atau bidang kita Nah. paling tidak seperti itu. Oke deh, jadi itu motivasi yang sangat membangun juga rekan Afam ya. Apalagi di antara kita pasti punya minat yang berbeda-beda tentunya. Akhirnya itu dia untuk bagaimana upaya yang sudah Ibu Sri lakukan untuk memotivasi mahasiswanya untuk berwirausaha, karena ini ya tantangannya, resikonya ada gitu ya Bu ya. Iya. Nah, selain daripada tantangan resiko, apakah ada Bu ini tantangan-tantangan yang lain yang mungkin akan dihadapi seorang wirausaha gitu? Ya, pastinya ada, terutama di bidang manajemen dan keuangan seperti itu. Jadi memahami seluk-beluk wirausaha itu bukan hanya kita ya dibuka usaha apa yang kita sukai, tidak, tapi itu mungkin titik awal. Tapi untuk selanjutnya kita itu harus mengetahui itu kira-kira modalnya sesuai nggak dengan kantong kita. Kemudian dengan menjalankannya apa sih kendala atau kemudahannya harus kita ketahui. Kemudian misalnya dia pengelolaan produk, tersedia nggak bahan bakunya. Nah, nanti kita tiba-tiba memproduksi barang langka, sementara kemampuan finansial kita untuk membuat itu belum tentu seperti itu. Kemudian produk tersebut memang sudah kita pelajari siapa sih yang menjadi konsumen kita, itu harus kita pelajari. Siapa sih, di mana tempat yang layak untuk kita jadikan tempat berwirausaha. Kalau sekarang orang udah buka wirausaha tanpa lapaknya di rumah, jualannya di online gitu ya. Nah, itu sebenarnya memberikan ruang dan kemudahan bagi kita semua, dan siapa saja bisa jadinya beli. Nah, selain itu pun kita juga harus menggambarkan di mana kewirausahaan ini memberikan keuntungan. Kalau misalnya kita buka dengan model A, keuntungannya berapa? Dengan model B, keuntungannya seperti apa gitu. Karena tidak ada orang berwirausaha tidak bertujuan mempunyai keuntungan gitu. Enggak. Itu nanti sedekah, amal jariah, wakaf gitu ya. Jadi kalau urusan itu memang bukan semata-mata keuntungan, tapi harus ada keuntungan gitu. Jadi selain kita memperdulikan sosial, lingkungan, selain itu ya tujuan utamanya ya keuntungannya. Dengan memproduksi berapa pieces saya bisa memperoleh break even point, harga pokok penjualannya berapa gitu. Titik impas dari modal yang saya keluarkan 50 juta, kapan ini terbayar? Berapa bulan lagi ini terbayar? Kemudian kalau misalnya saya tanam 50 juta itu terbayar baru setelah 5 bulan kemudian, itu saya gajinya berapa? Kalau misalnya sudah 5 bulan kemudian, apakah di 6 bulan kemudian itu saya sudah bergaji? Berapa keuntungan saya setelah itu? Itu harus dikaji. Kemudian setiap hari berapa sih karyawan yang saya butuhkan? Kalau sudah pada titik sampai mempunyai karyawan. Kemudian bahkan kita harus memikirkan, ketika saya memproduksi sesuatu, sampahnya kemana saya buat? Jadi hal seperti itu kompleks. Tetapi bagi pengusaha pemula
Yang pertama itu adalah dibuka dulu usahanya gitu. Kalau sekompleks itu semua dipikirkan gitu, ya itu ada tahap-tahapannya gitu. Sama kayak perusahaan besar udah sampai CSR. Apa sih amalnya? Gitu kan. Nah, udah sampai sana. Kalau kita yang masih baru pemula, yang pertama ya kita tahu dulu usahanya apa yang mau dibuka, modalnya berapa, kapan bukanya. Nah, itu dulu. Nanti kalau kita berpikir sampai kayak tadi yang saya bilang sampah yang mau kemana, ya memang harus seperti itu ketika memang usaha kita itu ingin kita buat semapan sebaik mungkin seperti itu. Oke, jadi itu dia rekan FM ya, beberapa persiapan yang mungkin untuk rekan FM ataupun untuk adik-adik yang ingin berwirausaha. Alangkah lebih baik kalau misalnya dimulai dari sekarang, nanti tinggal panen setelah tamat kuliah. Iya, karena kuliah sambil berwirausaha itu tidak menutup kemungkinan. Iya, benar ya Bu ya. Jadi nanti kalau udah 4 tahun belajar kan, kuliah sambil berwirausaha, gagal naik turunnya yang 4 tahun itu sudah dirasain, nanti di kelima tahunnya udah sukses gitu ya. Iya, karena kewirausahaan ini adalah mata kuliah istimewa, dipelajari semua jurusan. Iya. Nah, semua jurusan, bukan hanya jurusan manajemen bisnis, tidak. Malah mau dakwah kah, mau dia pendidikan kah, itu tetap belajar kewirausahaan. Kenapa demikian? Karena setiap orang berhak menjadi seorang wirausahawan. Terserah mau jurusannya apa, mau pendidikannya seperti apa, bisa jadi seorang wirausaha. Oke, itu dia rekan FM ya. Jadi kewirausahaan ini luas loh rekan FM ya. Kalau misalnya buat rekan FM yang mau berwirausaha, boleh banget dicoba dari sekarang. Oke, jadi kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Album Your Lifestyle. 105 Album Your Lifestyle. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli menyapa ruang udara Anda. Masih bersama narasumber yang sama rekan FM, belum berganti. Oke deh, di malam hari ini kita udah bahas tentang kewirausahaan ya rekan FM ya. Dan di sini kembali Pak Lim mau nanya dulu kepada Ibu Sri ya rekan FM, gimana ya Bu untuk tadi kan tema kita adalah manfaat belajar dan manfaat praktek kewirausahaan. Selain membahas tentang teorinya, ada juga prakteknya gitu ya Bu ya. Nah, untuk prakteknya ini sendiri, praktek apa sih yang biasanya yang sudah Ibu lakukan, sudah Ibu laksanakan bersama mahasiswa-mahasiswa di Unsyahadah? Ya, kalau kita laksanakan itu ada berbagai jenis produk lah yang sudah dibuat oleh mahasiswa sendiri. Misalnya buat aksesoris, kemudian buat tutup gelas dari benang. Terus buat lampu hias gitu. Terus apa lagi ya? Kemarin ini mereka buat hiasan dinding dari bekas packaging kayu kalau kita lagi ngirim gitu. Nah, jadi mereka buat kayak bentuk daun gitu, tapi cantik gitu. Nah, itu mereka dibakar supaya dia lebih klasik warnanya, jadinya kayak kayu mahal gitu. Baru habis itu mereka ukir, jadi dia sering sih saya posting di di sosial media gitu hasil karya-karya mahasiswa ini. Sebenarnya kita ketika praktek itu lebih membebaskan kepada mahasiswa apa sih minatnya seperti itu. Ya belum tentu saya bisa gitu, tapi ketika kita dampingi melakukan praktek, ya tuh hasilnya bagus dan saya sendiri nggak bisa buatnya gitu. Kemudian kalau produk makanan minuman udah pasti ya, kayak kemarin mereka saya dampingi buat pizza dari salak seperti itu. Kemudian makanan minuman yang memang mereka suka seperti itu. Banyak sih misalnya makanan dan minuman yang sudah biasa, tapi kan memang itu keahliannya, ya nggak apa-apa seperti itu. Contoh ya, jual soto di mana-mana tetap laku kan. Ya nggak apa-apa seperti itu, kita biarkan. Kalau memang itu toh pilihannya ya nggak apa-apa gitu. Tapi
dilakukannya praktek-praktek ini justru kita bisa menggali potensinya, bahkan produk-produk yang belum tentu kita bisa lihat di pasaran seperti itu. Kayak tutup gelasnya betul-betul cantik kemarin dari benang mereka buat. Kemudian sama juga kotak tisu juga dari benang. Kemudian apa lagi ya? Oh ini mereka buat hiasan. Kemarin gambarnya Hello Kitty, tapi dari biji-bijian. Nah, dari biji-bijian dibingkai. Nah, ada kacang hijau, beras merah, beras ketan. Nah, semua biji-bijian. Akhirnya jadi gambar Hello Kitty gitu. Ada juga yang jadi kaligrafi. Kemudian benang-benang ini juga pernah mereka susun jadinya tempat telur bertingkat-tingkat seperti itu. Jadinya kita bisa lihat kreativitas mahasiswa itu sebenarnya dia sendiri juga belum tahu kalau itu potensi dia seperti itu. Kalau bisa kita nilai, lihat nampak dia yang mana sih yang berbakat, mana yang memang bukan bidangnya dipaksakan seperti itu. Ada memang yang perlu diasah. Jadi alhamdulillah di UIN Syahada Padang Siding pun kita punya lab kewirausahaan. Walaupun labnya masih sederhana, tapi kita udah buat di sana. Contohnya kalau misalnya untuk praktek masak-masak itu sudah lengkap seperti oven, kompor, nah itu sudah ada. Jadi sudah fasilitasnya sudah mumpuni gitu ya, Bu ya, sudah cukup lah untuk beberapa untuk mahasiswa di sana gitu ya. Iya. Contoh nih, ini gelang yang saya pakai juga yang dibuat mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya menghargainya sebenarnya gini, kita beli atau paling tidak kita buat itu ada penilaian khusus seperti itu. Jadi sebenarnya bukan praktek produk saja. Jadi ketika praktek itu mereka wajib menyimpan foto dan video sebanyak-banyaknya. Setelah selesai praktek, nanti saya balik lagi, mereka buat brosur, buat video pemasaran, buat katalog dari bahan-bahan yang mereka sudah praktekkan seperti itu. Jadi silakan posting di sosial media masing-masing. Oke, jadi langsung dipromosiin gitu ya. Iya, mana tahu kan dari situ bisa kesempatan ada yang pesan. Nah, jadi itu bisa jadi motivasi untuk mahasiswa itu sendiri untuk membuka wirausahanya gitu. Misal kalau 1-2 orang pesan, mungkin ini hanya praktek gitu ya. Tapi kalau jika banyak, ya pasti mereka akan berpikir ini potensi buat kami seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, dan saya juga nggak begitu memantau. Tapi beberapa yang sudah praktek itu ada yang membuka usaha sendiri seperti itu. Mereka buat, kan rezeki setelah kita selesai kuliah itu belum tentu sesuai dengan jurusan yang kita harapkan seperti itu. Jadi ya justru kesempatan inilah ketika diseriusin memang kewirausahaannya, ya ini menjadi kesempatan setelah kuliah atau bahkan sebelum selesai masih mahasiswa, kita bisa membuka kesempatan untuk diri kita sendiri, peluang. Kemudian ya apalagi sekarang sudah dengan teknologi yang ada ini, kita lebih mudah dalam pemasaran dan jangkauan pemasaran. Selain itu kita juga terbantu dengan adanya pengiriman paket seperti itu ya. Iya benar. Mau ke pelosok mana sih yang nggak terjangkau, sekarang sudah terjangkau semua seperti itu. Jadi makanan-makanan contoh ciri khas yang di Sidimpuan gitu, ya udah sampai kemana-mana. Kalau dulu kita kan alame, ini baru raya ya. Ya, rindulah alame, orang yang di perantauan sekarang mudah. Iya, tinggal cek toko orange ya. Iya. Toko apa aja. Toko orange, toko hijau ya. Atau japri gitu ya. Japri aja langsung ya, langsung sudah ada. Gitu ya. Sudah tersedia gitu. Dan bahkan di luar musim. Iya benar. Di luar musim nggak usah lebaran bisa beli dodol, bisa beli alame. Padahal kalau dulu ya harus lebaran dulu ya. Iya, nunggu sekali setahun. Ya. Oke, itu dia rekan-rekan ya beberapa produk yang udah dipraktekin ya dan udah merupakan yang dihasilkan oleh mahasiswa UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan ya. Kemudian di sini Fatli mau nanya Bu kan,
Selain kewirausahaan ini sudah menjadi mata kuliah, apa sih manfaat dari mata kuliah kewirausahaan ini? Ya, kalau manfaatnya yang pertama itu kita memahami seluk-beluk kewirausahaan ya. Dari A sampai Z begitulah. Kemudian ya pasti menaikkan minat bagi yang misalnya berminat, ya mungkin dia akan lebih termotivasi, semakin tinggi motivasinya. Kemudian menggali potensi. Setiap orang itu banyak yang nggak sadar apa sih potensi yang ada dalam dirinya gitu. Misal nih kayak Fadli ya, nggak mungkin Fadli itu adalah anak yang pendiam. Nah, iya kan? Bener banget. Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang yang introvert gitu. Kayaknya mustahil banget gitu. Jadi ada sih yang introvert ada, tapi dia kan nggak jumpa orang yang hanya di kamera gitu ya. Tapi kan memang suka berbicara, bisa merangkai kata gitu. Tapi kan kalau orang yang misalnya ngomongnya aja belepotan, nggak mungkin hobi podcast gitu, nggak mungkin gitu ya. Tapi kan ada yang dia nggak tahu rupanya kemampuan berbicara dia luar biasa seperti itu. Dan selama ini nggak disalurkan, ya udah terhambat di situ saja, bisa jadi ngomong-ngomong sendiri aja di kaca, di cermin gitu. Sementara potensi yang ada ini harusnya disalurkan dan memberi manfaat untuk dirinya sendiri seperti itu. Kalau kita lihat ya, pecal banyak jual pecal, tapi ada yang rame, ada yang tidak, ada yang enak, ada yang tidak, ada yang enak sekali, ada yang kurang enak, ada enak luar biasa seperti itu. Bahkan ada ketika orang ingin mencicipi sesuatu itu, ya udah, luar biasa, bagus sekali gitu. Tapi ketika dimakan kurang enak begitu. Ada memang tampilan biasa aja, tapi enaknya luar biasa. Anda kan ini dimatchingkan kan, udah tampilannya luar biasa, enaknya juga luar biasa, pasti akan memberikan keuntungan yang lebih kepada pengusahanya seperti itu. Dan inilah yang jarang sekali ada dilaksanakan oleh pengusaha itu sendiri. Misal dia nggak mempelajari sebenarnya pengeluaran saya setiap hari itu yang menumpuk, yang tidak berguna itu di mana sih? Contoh nih, kalau jual martabak, dia pisaunya tidak di satu tempat, bisa beli pisau terus kan? Asal motong martabak hilang pisaunya. Jadi kalau misalnya dia pelajari, oh iya, saya habis motong martabak, saya taruh di sini deh, ada nih tempatnya, gitu. Jadi kan dia sistematis, dan inilah seharusnya yang dipelajari di bidang kewirausahaan itu. Kayak kita di sini, headsetnya, ya selesai ya udah dicantolkan di sini, pasti nggak hilang ya, apalagi tercolok gini ya kan. Tapi coba dicabut, bawa keluar begitu. Bisa jadi dalam setahun headsetnya 20 kurang gitu ya. Kececer gitu ya. Kececer. Jadi banyak seorang pengusaha itu mengeluarkan sesuatu yang kontinu tapi kurang bermanfaat. Dan tidak memberikan impact keuntungan yang banyak buatnya. Itu yang sering dilupakan. Iya. Jadi misalnya ini ada toko yang ini ya, jualan sesuatu itu yang perlu dengan mancis gitu. Ya mancisnya balik-balik hilang. Iya, balik-balik hilang. Kayak mahasiswa nih, mau bimbingan, Bu, maaf, pulpen hilang. Pulpen saya hilang gitu. Coba kalau orang yang sistematis, dia punya kotak pensil. Kalau nggak biasa nyantolin di kantong gitu ya. Baru tintanya belepotan. Jadi yang seperti itu, dan itu yang seharusnya di manage gitu. Jadi di sini Fadli mau tanya nih Bu ya, bagaimana sih tantangan yang Ibu hadapin selama mengajar anak-anak untuk menggali potensinya gitu Bu ya, dan bagaimana solusi yang Ibu berikan gitu, karena kan berbeda-beda nih. Tentu tantangannya juga akan lebih sulit gitu ya. Lebih bermacam. Yang pertama ya, satu itu budaya kita mungkin ya. Sering itu terjadi, yang saya hadapi tantangan kalau misalnya masak-masak laki-laki diejekin gitu ya. Padahal chef Juna itu cowok banget. Laki banget gitu. Iya. Jadi
masih terbawa-bawa budaya gitu ya. Kemudian kalau misalnya makanannya kurang enak diejekin gitu ya. Ketika kita praktek ributnya nauzubillah gitu kan. Nah, jadi apa sih kata kuncinya? Apalagi kalau kita praktek makanan, saya bilang gini. Kalau bisa ngomongnya dikurangi deh, saya bilang gitu. Kenapa Bu? Saya takut nanti keasinan, saya bilang gitu. Ibu ini pasti gitu kan. Nah, jadi tantangannya kayak gitu. Mereka itu ketika kita berikan hal yang baru, heboh gitu. Tapi sih sebenarnya kita kemampuan kita mengkontrol, kemudian memberikan pengertian harusnya begini loh gitu. Kemudian kalau misalnya kita suruh field trip nih, kita kasih tantangan. Misalnya kalian field trip dulu ke salon. Nah, ya udah, kelompok A ke salon, coba ditanya sejarah berdirinya, kenapa buat salon, ini penghasilan berapa, apa aja jasa yang ditawarkan. Kadang belum berangkat, ibu kayaknya nggak mau itu kita wawancarai gitu loh. Maksudnya mereka itu coba deh kalau jumpa orang gini, permisi Bu, kami mahasiswa UIN mau nanya-nanya, pasti nggak diterima kalau misalnya orang yang nggak welcome. Coba ya pengorbanan sedikit lah kalau kita nyalon di situ. Nah pasti kan kita bisa tanya-tanya, yang lain nanya-nanya, satu yang sedang perawatan gitu, tapi kan mungkin ya mereka nggak mau ngeluarin uang gitu ya. Atau ya pendekatannya kita pakai bahasa sini. Ete, aku mau ada tugas ete, mau nanya lah ete, kan bisa juga kan. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya itu adalah metode pemasaran. Iya benar. Nah itu adalah metode pemasaran, bagaimana sih kita berbaur dan ikut seolah-olah kita adalah mereka. Ya kita masukkan pemasaran kita di sana, sekalipun itu adalah sebenarnya dia cuma wawancara dulu, mengetahui bagaimana sih berdirinya misalnya sebuah salon gitu. Jadi mahasiswa ini sebenarnya tidak ada yang bodoh gitu. Manusia itu sebenarnya nggak bodoh, tinggal lagi ada yang mau terus belajar, mau terus mengasah. Contoh nih, kayak saya itu termasuk orang yang sulit menghafal ya. Misalnya orang nanti tiga kali dia udah bisa hafal, ya udah kita 5 kali gitu ya. Ya udah dia hafal 3 kali, kita 5 kali baru hafal, ya udah kita hafal 10 kali, hafiz kita gitu ya. Jadi sebenarnya continue belajar itu terus menerus, nggak bosan gitu ya, sesuai apa ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, itu sudah pasti gitu. Jadi terkadang yang kita hadapi itu mahasiswanya yang malu-malu, kemudian nggak tahu potensinya di mana, terus ngikut kawan, itu yang lebih susah. Dia nggak mau berdiri, nggak mau menyatakan apa maunya, jadi ikut teman, sementara dianya memang nggak mampu di situ gitu. Dan itulah yang sangat perlu kita arahkan. Ketika orang mau masak-masak, dia mau masak-masak padahal dia nggak suka masak, seperti itu. Nyalai kompor pun nggak pandai gitu ya. Nah, tapi karena temannya, bestinya kan sekarang anak-anak ada geng-geng gitu ya, karena bestinya ke situ dia mau ke situ gitu, padahal bukan itu ya. Nampak nanti di kelompok itu mana yang menonjol, memang minat siapa gitu. Tapi nggak apa-apa, dengan demikian banyak sih pelajaran yang lain yang bisa mereka ambil selain misalnya minat dan bakatnya oke, bukan di situ, tapi dia sudah tahu dasar-dasar kewirausahaan itu seperti apa gitu. Oke, jadi itu dia rekan Alfam ya. Walaupun mungkin di prakteknya nggak sesuai dengan yang di hati, tetapi prosesnya sudah mengetahui gitu ya. Dan itu dia rekan Alfam untuk talk show kita di edisi kali ini, nggak terasa udah 1 jam loh. Dan membahas kewirausahaan ini memang asik banget rekan Alfam ya. Apalagi kalau kita sukses, untungnya berkali lipat gitu ya. Dan di sini boleh nih Bu diberikan saran ataupun closing statement untuk talk show kita di malam hari ini. Ya. Terima kasih. Tidak semua orang bisa berhasil dengan apa yang dia impikan dan dia cita-citakan.
Tetapi kita bisa membangun diri kita sendiri itu menjadi manusia yang lebih baik ya dengan berawal dengan memberikan kebaikan seperti itu. Jadi sekalipun yang kita cita-citakan itu belum tercapai di hari ini, bisa jadi di hari akan datang ataupun di bidang yang lain seperti itu. Jadi kita itu harusnya ya selama manusia masih hidup ya harus terus berkarya. Nah, jadi sudah patut dan layaknya ketika setiap kita hidup itu pasti ada masalah, dan setiap kita hidup itu ya tetap harus berkarya apapun itu karyanya. Mau misalnya menyapu ya karya kita kebersihan seperti itu. Jadi ketika nyawa masih di badan ya harus terus berkarya seperti itu. Iya, itu dia Rekan Afam ya. Jadi di malam hari ini mari ya Rekan Afam, selama masih nyawa di kandung badan, yuk berkarya. Jangan jadi orang yang tidak produktif. Iya. Ya, Rekan Afam ya. Jadi itu dia talkshow kita di edisi kali ini di 8 Mei 2024. Dan semoga bisa menambah wawasan kita dan mengembangkan bakat dan tentu minat kita juga Rekan Afam dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan itu dia Rekan Afam. Dan Fadli juga tidak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Rekan Afam. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.